Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian, program studi Produksi Tanaman Hortikultura. Di sini kami berada di Universitas Jember. Di sini kegiatan kami yaitu observasi greenhouse yang ada di Universitas Jember ini. Action. Oke. Terima Bu. Apakah boleh menanyakan tentang greenhouse ini dan isinya apa aja dan komoditasnya itu bagaimana dan cara membudidayakannya itu? Kita masuk aja ke dalam ya. Kalau di sini sendiri itu kita yang dibudidayakan itu hidroponik. Hidroponik itu tanaman yang ditanam menggunakan air ya. Jadi kalau yang di sini kita itu yang dibudidayakan ada sawi pagoda, sawi pakcoy sama kangkung. Biasanya kita budidayanya lebih banyak lagi. Biasanya ada selada, ada tomat cherry dan macam-macam. Karena sekarang lagi banyak cara, jadinya yang bisa terus gampang kita budidayakan ini. Terus di sini sistemnya itu sistem NFT. NFT. Ya, NFT itu apa? Dia yang sirkulasinya selalu jalan. Oh. Ada juga yang sistem week, tapi kita nggak pakai. Kenapa? Karena sistem week itu dia yang menggenang. Kalau di sini kita yang sistemnya sirkulasi, jadi sistemnya NFT. Bedanya apa? Bedanya kalau sistem NFT dia itu percepatannya lebih bagus karena kan airnya jalan terus ya, mengalir. Kalau NFT biasanya itu ada risiko di kebanyakan air atau biasanya dia bisa membusuk karena emang airnya menggenang. Biasanya NFT itu bisa kayak kolam-kolam gitu. Terus kalau untuk ukurannya itu Berarti ukuran ini greenhouse-nya itu 6 kali 12. 6-12 itu bisa kita pakai biasanya dalam satu greenhouse itu kalau yang kerucut kayak gini ya. Ini kerucut itu biasanya dalam satu greenhouse itu sekitar paling banyak tuh 6 ini ya. 6 rak kerucut. Karena kita sistemnya kan digabung ya, ada kerucut, ada yang vertikal. Jadinya itu bisa isi banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vertikal, 2 kerucut. Jadi isinya itu. Berarti ini untuk pemberian nutrisinya seperti apa? Bukan ini gimana sistem hidroponik? Kalau untuk nutrisinya itu biasanya kita dalam 1 minggu itu 2 kali pemberian. Tapi beda kalau kangkung itu, karena kangkung itu dia lebih sedikit kebutuhan nutrisinya, itu biasanya dalam 1 minggu butuhnya 1 kali nutrisi. Dan nutrisinya itu kalau kangkung itu di bawah 1.500. Kalau 1.500 dia biasanya pahit rasanya. Kalau sawi pakcoy itu 1.800 paling banyak. Kalau ini juga sama 1.800 sampai 2.000 kalau pagoda. Jadi kalau kita pemberian nutrisinya itu dalam 1 minggu cukup 1 kali kalau buat sawi-sawian. Kalau buat penambahan airnya itu biasanya kalau dia sistemnya nggak ada masalah, maksudnya ada kebocoran atau ini kan ada di lemnya gitu, bocor ya netes. Biasanya dia lebih cepat kan perputaran airnya. Biasanya itu dalam 1 minggu kita butuh 2 kali pemberian air atau. Ini kalau airnya diganti dalam berapa minggu sekali, Bu? Kalau diganti, kalau yang ini, kalau tanaman sayur itu kita nggak ada pergantian, tapi ada penambahan. Oh, penambahan nutrisi itu? Iya, penambahan nutrisi sama air. Oh, berarti nanti dicek nutrisinya? Iya, ada dicek pakai ppm, ada ppm-nya. ppm-nya itu kalau dia di bawah, karena kita sawi-sawian kan 1.800 kalau usia ini. Itu biasanya kalau di bawah itu baru nanti kita tambahkan. Tapi biasanya itu bertahap. Dari yang awal masih kecil kayak gini, itu biasanya kita nutrisi awalnya itu 1.000. Baru nanti dalam 1 minggunya itu bertambah 1.200, 1.400, 1.600 sampai 1.800 hingga masa panen. Berarti
nanti dari sistem kerucut ini dipindahkan ke sistem ini Bu? Enggak. Kalau kerucut juga, tapi Oh. bedanya kerucut sama vertikal. Kalau kerucut nanti dia yang bagian bawah itu kecil. Bagian bawah. Bagian yang bawah kecil. Kenapa? Karena sinarnya itu udah ketutup sama yang atas. Oh. Kenapa? Kalau udah besar, Ya. kan yang bawah otomatis kan dia menutupi kan yang atas Ya, kan, tertutupi. tertutup kan, jadinya dia biasanya mengecil. Jadi bobotnya yang bawah lebih rendah ketimbang yang atas. Oh, berarti lebih optimal menggunakan sistem ini ya Bu? Ya, sistem ini. Tapi kalau buat ngirit tempat itu lebih. Lebih. Cuman resikonya kalau sistem kerucut itu berarti resikonya ada pencahayaan aja Bu? Ya, penyahayaan. Kalau umur, jadi kalau kangkung itu biasanya dari pindah tanam buat panen itu usia 25 dia sudah bisa dipanen. Kalau pakcoy itu 25 sampai 30. Kalau ini dia lebih lama, biasanya 30 sampai 35 hari. Cara panennya itu ada dua. Jadi biasanya ada ibu-ibu yang sukanya dia nggak langsung memasak ya. Ya. Jadi kita panen bareng sama rokulnya, medianya. Jadi di sini ini ada medianya ya. Jadi itu dipanen bareng sama medianya. Kita angkat aja sama medianya. Terus nanti kita perati rokulnya. Bisa juga dipotong. Jadi tergantung permintaan pembeli. Kalau di sini seperti itu. Tapi kalau di pasar biasanya itu dipotong. Karena itu juga mempengaruhi berat timbangan. Bukan ini tuh ada yang besar, ada yang kecil. Ini disebabkan oleh apa Bu? Itu kemarin bibitnya. Oh, bibit. Iya, karena kan mati, jadi kita siram. Jadinya dia usianya nggak muncul. Tapi biasanya nanti kalau udah nutrisinya ditambah, biasanya muncul, tapi dia nggak semaksimal yang kakaknya. Untuk media tanamnya ini apa hanya menggunakan rokol atau pakai media tanam lainnya? Kalau di sini sih yang kita pakai itu pakainya rockwool. Kenapa? Karena sistem hidroponik itu kan butuh yang penyerapan. Kalau diganti gabus apa bisa? Sebenarnya bisa, tapi lebih sering kita buat menyiram. Karena kan kalau gabus sistem penyerapan airnya lebih cepat habis ya ketimbang si rockwool. Bedanya kalau rockwool itu terbuatnya dari batu yang dipanaskan. Jadi ini batu ya. Jadi meskipun dia dibakar dia nggak bakalan terbakar. Terus dari segi teksturnya dia beda. Kalau ini dia tuh ada kayak kasarnya. Terus kalau biasanya kena tangan itu dia gatal karena bukan spon. Tuh. Kalau untuk sistem di penempatan itu di media tanam seperti sapangan basah atau itu bisa nggak? Bisa, jadi nggak harus rockwool. Sebenarnya kita pakai tanah pun bisa. Jadi bibit kan nih pengennya mungkin kalau pakai rockwool itu lebih lama ya, enakan pakai tanah bisa. Tapi nanti waktu dia pindah tanam itu harus ada kayak kita kan ini ada namanya netpot ya. Netpot ini dia kan luas ya. Kalau cuma bibit tung aja kayak kita nanam di tanah kan nggak mungkin bisa. Jadi di sampingnya itu harus dikasih kayak kain atau apa. Jadi yang sekiranya dia tetap berdiri. Itu bedanya itu aja sih. Ya nggak harus pakai rockwool karena di sini kita ada biayanya. Terus kita pengen menghemat energinya juga. Terus ya kita pakainya rockwool. Jadi kalau rockwool kan nggak usah pindah-pindah lagi. Kalau rockwool itu tinggal kita ambil aja. Ini kan sudah potongan. Kita ambil, nanti kita pindah aja. Tapi kalau kita bibitkan di tanah, itu kan kita harus kerja 2 kali lagi. Untuk setiap kayak satu kotak rockwool yang kecil ini, pembandingannya itu biasanya berapa benih? Kalau itu beda-beda. Kalau untuk kayak selada, pakcoy, terus kayak pagoda itu biasanya dalam satu rockwoolnya itu kita isi 1. Tapi kalau untuk sawini, terus yang
kecil-kecil itu biasanya kita isinya 2 atau 3. Tapi kalau kangkung itu bisa 5 bisa sampai 10. Jadi disesuaikan sama tanamannya. Tuh. Greenhouse ini dibangun menggunakan rangka besi yang kokoh dengan atap plastik UV. Desain seperti ini bertujuan untuk melindungi tanaman dari hujan berlebih, angin kencang, maupun serangan hama. Selain itu, struktur greenhouse juga membantu mengatur intensitas cahaya matahari, sehingga tanaman tidak terlalu panas atau kekurangan cahaya. Dengan demikian, lingkungan mikro di dalam greenhouse menjadi lebih stabil dan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Selanjutnya, di dalam greenhouse ini diterapkan sistem hidroponik. Umumnya, sistem yang digunakan adalah NFT atau DWC. Melalui sistem ini, larutan nutrisi dialirkan secara terus-menerus ke akar tanaman. Aliran tersebut memastikan bahwa tanaman memperoleh air, oksigen, dan nutrisi dalam jumlah yang seimbang, sehingga pertumbuhannya tetap terjaga. Tanaman ditempatkan pada talang yang menjadi wadah aliran nutrisi. Talang ini biasanya terbuat dari PVC atau plastik food grade. Fungsinya bukan hanya untuk menampung aliran nutrisi, tetapi juga menopang tanaman agar tetap tumbuh tegak saat tumbuh. Agar aliran nutrisi berjalan, dibutuhkan pompa air. Pompa inilah yang menyalurkan larutan nutrisi dari tandon menuju jalur hidroponik. Sirkulasi ini berlangsung terus-menerus atau sesuai pengaturan timer. Tanpa pompa, hidroponik tidak bisa berfungsi. Kemudian ada tandon nutrisi, yaitu tempat penyimpanan larutan yang sudah dicampur dengan air dan pupuk. Dari tandon inilah larutan dipompa dan disirkulasikan kembali ke sistem. Untuk memastikan nutrisi sesuai kebutuhan, greenhouse ini juga dilengkapi pH meter dan EC meter. pH meter digunakan untuk memantau tingkat keasaman larutan, sementara EC meter mengukur konsentrasi nutrisinya. Keduanya sangat penting agar tanaman tidak kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Pada bagian media tanam, digunakan net pot dan media seperti rock wool atau hidroton. Media tanam berfungsi untuk menyimpan sedikit air, menjaga kelembapan akar, serta menopang bibit agar tidak mudah roboh. Selanjutnya ada sistem ventilasi dan sirkulasi udara, seperti kipas angin, serta lubang ventilasi manual. Komponen ini berfungsi menjaga suhu tetap stabil, menghindari kelembapan berlebih, dan memastikan pasokan udara segar di dalam greenhouse. Untuk mengatur cahaya digunakan paranet. Paranet ini berfungsi menurunkan intensitas cahaya matahari sekitar 50-70%, sehingga daun tanaman tidak terbakar dan tidak mengalami stres akibat suhu yang terlalu tinggi. Jadi, secara keseluruhan, semua komponen ini bekerja sebagai satu kesatuan untuk menciptakan lingkungan pertumbuhan yang ideal. Kombinasi kontrol lingkungan, nutrisi, dan air menjadikan tanaman hidroponik tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan lebih efisien dibandingkan metode tradisional.